Pernah nggak deketin temennya pacar? Wow, Harus ya. gue sikat aja. Anjir. Kayaknya rame-ramean seru nih, Oke. gitu. Lebih kayak gitu sih. Kesepakatan dari Mhm. kita bersama itu, tapi karena ada teman-teman yang lain. Yang lain ya, ya? teman-teman Oh. lain bener-bener apa ya? Thank you lah buat teman-teman thank you lain banget. bahwasanya ya ternyata emang ya harus kompak tuh tadi gitu. Jadi biar kita pribadi yang ngerasa seneng sih, Pak, Oke. ngejalaninnya seneng. Welcome to my podcast. Oke deh teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semuanya? Masya Allah. Gimana kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya teman-teman yang ada di rumah, khususnya sahabat-sahabat Mr. Bean. Oke, seperti biasa nih ya, gua hari ini ataupun episode kali ini yang sangat spesial banget bagi gua. Karena apa? Kenapa bang kok spesial banget? Dikarenakan gua kedatangan ya temen gua satu kampus juga ya. Oh. Cuma gue belum lulus. Oke. Jadi sebelum kita ulik-ulik dia, tanya siapa sih bang dia ini bang? Siapa sih bang? Oke, langsung aja. Kita seperti biasa di Mr. Bean itu ada yang namanya Truth or Dare. Oke. Oke, TOD boy. ya, TOD, ya. boy. Siap. Jadi udah siap ya? Siap. Oke, peraturan Aman. aman. Jadi peraturannya ya. Iya. Gue belum sebut nama lu cuy. Kok kalau TOD gue agak deg-degan ya? Apa ya? Apa? Nggak, kalau ngobrol kan santai. TOD kan truth or dare, dan truth tuh jujur gitu Iya. ya. Dare itu melakukan. Nah, kalau nggak yang dare-nya aneh-aneh, truthnya yang Tapi tenang aja. Tapi tenang aja. aman ya? Aman aja. Aman Mr. ya? Bean aman terkendali. Cuman gue deg-degan. Bisa kita mulai? Mulai. Oke. Bisa. Nanti gua ambil 2, lu ambil 2. Kartu yang lu pegang kasih ke gua. Kartu gua lu pegang gitu. Oke. Kita tukeran. Siap. Ya, siap. Silakan buat bro. Oke. 2. Oh, 2 ya? Oke. Dua. Siap. Gua ambil 2 ya. Oh, boleh. Aman. Oke, ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama, Iya. gua bakal bacain untuk lo. Ya. Tapi kan kita tukeran dulu. Nggak Oh. jadi baca. Oh, nggak dibaca? Nggak dibaca, kita tukeran lagi. Tukeran lagi. Iya. Oke. Jadi bukan gue yang milih ya, dia Bukan. yang milih ya. Ini Oke. dia yang milih nih. Oke, ini truth untuk bro. Ah. Ya. Truth untuk lu ya, cuy. Ya. Apa nama mantan HP? Nama mantan lu di HP. Sorry. Nama mantan gua. Itu truthnya. Wow. Nah, kalau gua Mm-mm. bahkan nama mungkin nggak sebelum jadi mantan juga, bahkan sampai sekarang ya. Oke. Maksudnya namanya tetap nama lengkap kalau gua. Mhm. Kalau gua tetap nama lengkap dan apa sih? Ya siapapun lah, gua nama lengkap. Bahkan Oke. ibu gua aja, ya kan kalau orang biasa mungkin mama atau gitu, gua nama lengkap gitu. Mhm. Karena biasanya sih sama kadang-kadang nama tuh sama gitu. Jadi ya gua nama lengkap sih. Nama lengkap. Siapapun, Kalau siapapun boleh tahu nama siapa? lengkap. Salah satu aja deh. Wow. Harus ya. Nama mantan. Pak jangan. Nggak ada. Ada siapa? Ada lah pokoknya. Ada ya tapi. Apa? Ada ya. Namanya asli ya. Namanya asli, dan ada yang masih gua simpan, ada yang enggak. Oke. Jadi ada ya teman-teman. Ya. Oke. Dan selanjutnya yang kedua untuk lo, cuy. Oke. Sabar, gue ngopi dulu. Gue deg-degan loh. Itu Itu pertanyaan tadi udah. Enak Yuk, nggak? lanjut. Enak nggak? Enak. Enak kan? Oke. Terus untuk lo ya. Iya. Pernah nggak deketin temennya pacar Iya. dan siapa namanya? Kalau ada. Oh, kalau deketin temennya pacar enggak sih. Cuman memang kalau pacar lagi deketin gitu, kayak yang lagi ngedeketin, belum jadi pacar ya. Kalau Oke. kalau dia jadi pacar enggak Oke. bakal gua deketin, enggak bakal gua senggol. Tapi kalau masih kayak setara gitu loh, masih kayak saingannya masih sama-sama gitu, gua sikat aja. Anjir. Tapi pernah dulu ada. Pernah, sering kalau gua sih kayak temen gua, misalnya nih teman sekumpulan nih ya, teman sekumpulan nih. Ini enggak, gua bukan so ganteng ya guys ya, bukan so ganteng, tapi emang. Nah,
Misalkan ada berkumpul kayak 4-5 orang. Terus mereka tuh kayak nyeritain satu cewek yang mungkin mereka demenin sama-sama gitu. Gue belum gerak tuh di situ. Nanti makin lama kayak mereka udah kehilangan cara. Nah, gue masuk dengan cara yang seger gitu loh. Jadi cara lu sendiri ya. Nah, jadi gini, ketika mereka beradu cara untuk ngedeketin si cewek itu biar ngedapetin, kan si cewek itu bingung ya milih ya. 3 apa 4 gitu. Nah, cara mereka tuh kayak udah lama-lama bosen dan ceweknya bingung, makin bingung. Masuklah gue dengan cara yang fresh. Satu orang pilihannya cuma gue. Jalan ninja gue dengan gerilya. Tuh, trik ya. Kalau ada teman-teman lo yang ngedeketin cewek, banyak banget, jangan ikutan saingan. Jangan, nanti tunggu mereka lagi ngedown, nunggu mereka lagi lemes, lagi apa ya, lagi etos kerjanya etos kerjanya lagi lemah, baru lo masuk di situ. Baru yakin gitu. Iya, karena kan cewek bingung kalau misalkan lu rebutin gitu. Cewek tuh bingung tahu kalau direbutin seriusan. Bener banget itu. Tapi kalau mereka lagi mentok stuck caranya, lu masuk dengan cara yang baru. Dah kelar lo. Gerakan bawah tanah. Nah, bener. Oke, teman-teman itu udah dijawab dengan si bro kita ini. Dan silahkan. Iya, oke. Gue ya. Ini terserah ya, mau yang ini apa yang ini duluan ya. Oke, ini aja. Oh, ini dulu yang enteng. Truth ya. Truth apa Der? Truth dong. Truth ya. Oke. Barang apa yang terakhir lo beli tapi pacar nggak tahu? Pacar nggak tahu ya? Iya. Itu terakhir gua beli vape, Pak. Oh iya, dan lo nggak bilang. Nggak bilang. Dan kebetulan itu memang mantan gua sih. Iya, dulu kan pernah. Iya, tapi pernah gitu. Oke, vape ya berarti ya. Vape. Oke. Truth kan? Itu. Oke, nih ya. Sebut nama kawan yang pernah lu suka dan gak pernah lu ungkapin sampai sekarang. Anjir, dapet. Kalau gua dapetin ini ya gak ada jawabannya sih sebenarnya. Kalau dulu iya gua sering banget gak pernah ngungkapin karena gua gak pede. Ini gua harus jujur banget gak sih? Iya jujur aja gak apa-apa. Iya tapi maksudnya gak apa-apa sih, gak sebut nama ya terserah lu lah. Sebut nama apa enggak. Ada sih Pak. Itu satu angkatan gua di jurusan. Wadaw. Namanya ya mungkin kawan-kawan gue udah pada tahu, khususnya angkatan gue ya. Iya, Hai, apa kabar? Amel. Nah, nanti Amel tahu. Berarti nanti Amel tahu dong. Iya, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Mel gue suka sama lu dari awal PBAK. Waduh. Lagi buluk-buluknya tuh PBAK tuh. Beneran, mahasiswa tuh polosnya banget itu, cuy. Iya, mahasiswa tuh PBAK sama ospek ya? Itu lagi buluk-buluknya, Cek. Gitu lu enggak bisa ngelihat inner beauty atau outer beauty. Bener banget. Pokoknya lagi digiring gitu lah Pak. Iya. Lagi digiring lagi. Ya ngebentuk lah ibaratnya. Iya. You know lah ya. Nah tau lah gue. Oke jadi gitu. Oke teman-teman itu tadi ya sedikit games di Mr. Bean. Seperti biasa. Thank you banget ya cuy. Udah mau ikutan. Kaki gue kepanjangan Iya. Oke, langsung aja seperti biasa kita bakal bacain berita yang pertama, headline ya. Ini lagi headline banget. Siap. Headline pertama adalah Anya Geraldine dikabarkan putus karena Rizky Febian. Gitu. Itu baca berita pertama ya. Nah, kita ada baca berita kedua. Iya. Oke. YouTube Rewind Indonesia dikonsepkan oleh Skinny Indonesia 24 dan kawan-kawan. Nah, aduh, seperti biasa. Jadi ngomongin soal YouTube Rewind nih teman-teman. Itu ada sangkut pautnya dengan temen gue ini narasumber kita. Episode kali ini kita belum kenalan nih ya. Pasti teman-teman di rumah siapa sih ini? Siapa sih? Ya kan? Jadi gimana kita langsung kenalan aja. Halo bro. Halo ya. Kalau boleh tahu nama lu siapa sih Cel? Nama gue itu Ihsan. Ya orang biasa manggilnya Ihsan. Cuman memang kalau ya nggak tahu ya gue orang tuh suka manggil Ihsan DG sih gara-gara Instagram gue gitu, padahal gue sendiri nggak tahu makna Ihsan DG itu apa, DG-nya itu apa gitu. Akhirnya gue ganti kan Ihsan Ave dah gitu. Ihsan Ave ya. Ihsan Ave itu nama kayak marga gitu lah, jadi kakek gue, bapak gue, uak gue semua ada Ave-nya belakangnya. Udah Ave semua. Oke, itu udah termasuk udah jadi marga bukan sih? Kalau boleh tahu. Iya bukan marga, ya bisa jadi marga. Cuman memang bukan yang ke arah suku ya. Marga yang ke arah suku kayak marga ini aja lah. Misalkan nanti mungkin pas gue punya anak, nama belakangnya nama gue gitu. Gitu aja sih. Nama warisan lah ya. Bener. Iya gitu.
Oke, jadi teman-teman, inilah Isan. Saya kan, San. Keren banget lu malam ini, sumpah. Formal banget gue ya. Formal. Ya, San, secit habis kerja. jadi teman-teman dari sahabat Mr. Bean ini kan belum Iya. tahu banget siapa lu. Khususnya di Lampung ya. Khususnya di Lampung. Jadi kalau boleh tahu nih, lu ini siapa dan kesibukan lu sekarang ini apa cuy? Gua ya orang biasa gitu. Biasa ya. Kayak manusia Sama biasa dong. sama dengan orang-orang lain ya. Mungkin cuman memang yang menjadi hal ya kayak misalkan dampaknya ya gue diundang sama lu gini dan lu punya segmen nih di yang lu undang ini adalah orang-orang yang mungkin aktif di internet. Aktif di internet salah satunya di sosial media yaitu Instagram atau YouTube gitu. Dan untuk kesibukan gue ataupun aktivitas gue sih sebenarnya apa yang gue bisa dan itu orang mengajak gue mungkin kerja bareng gitu ya gue apa sih ambil aja sih. Jadi lebih ke apa ya, freelance lah Pak. Lu freelance? Iya gue freelance gitu. Free banget lah ya. Ya free-nya enggak, lensnya iya. Iya guys. Ya itulah banyak lah Oke. pokoknya. Oke, tapi menurut informasi yang gue dapetin ya, lu ini adalah salah satu content creator. Wow, content creator. Iya kayak dari Keren banget ya kayak Keren content banget ya. creator itu. Ya khususnya di Bandar Lampung ya. Dan nama lu sendiri di Bandar Lampung itu cukup dikenal orang, cukup dikenal masyarakat ya, khususnya mahasiswa nih. Ya, gue sering bikin masalah soalnya. Terkenal. Apa lu? Kasus apa lu? Ya, biasalah. Bener gak sih? Ya enggak juga sih. Sebenarnya ya temen dari temen sih, bukan kayak masyarakat luas yang kayaknya tahu banget mungkin. Kayak gua nih, lo kan kita berteman. Nah, apa aktivitas yang gua lakuin lo tahu dan temen lo karena mungkin di Instagram itu kan medianya luas ya, medianya sangatlah cepat gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman lo yang mungkin belum pernah ketemu gua, kenal gua, mungkin tahu dulu sekedar nama dan muka gitu sih. Jadi bukan yang kayak yang bahasanya apa ya? Ya populer gitu-gitu ya kan. Ada orang yang mungkin ini cukup populer, enggak ada populer gitu. Selain di balik sisi freelance lo ini, kata lo tadi, anjir freelance. Ya, kan? Terus kesibukan di luar itu apa aja? Kalau gua status lo sekarang nih. Ya, jadi kalau gua sih untuk ya ini ngomongin soal ya bahasanya gua lagi mau merintis karir ya Pak ya. Kalau untuk karir sendiri ya apapun selagi gue bisa gue coba gitu. Terutama ya mungkin bidangnya adalah bidang agak ke industri kreatif ya gitu. Entah gua videografi, gua fotografi kadang juga gua bukan nerima sih, maksudnya gue kerja dan menghasilkan di desain grafis. Dan dulu gue malahan nggak kesini. Dulu gue public speaking tuh yang apa ya, yang cukup sering gue lakukan. Tapi sekarang gue lebih ke visual art sih. Maksudnya ya pokoknya apapun yang berbau visual, gambar, rekam, foto, ya pokoknya gambar lah. Seperti itu tuh gue yang mungkin lagi ngerintis di situ dan gue belum tahu nanti gue akan endingnya di mana dari beberapa macam kategori itu. Ya nanti ya tinggal gue jalanin sih. Sekarang gue jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Gitu. Dari semua lu itu, kesibukan lu itu, lu mulai jatuh cinta dengan pekerjaan lu sekarang ini kapan? Ya pertama kali gue mulai untuk kayak gue bikin video di Instagram ya. Mungkin teman-teman yang udah lama temenan sama gue gitu yang dari 2014 gue bikin video pertama kali 2014 tuh di Instagram. Nah, lama-kelamaan kayak sampai 2019 gue aktif gitu. Mungkin sekarang karena pekerjaan ya, ada pekerjaan tanggung jawab sama orang kan. Bekerja itu tanggung jawab sama orang ya, tanggung jawab sama konsumen dan lain sebagainya. Makanya gue ini tuh imbangin tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gue free, ya gue akan membuat konten yang gue suka gitu. Dan itu ya bisa jadi video, bisa jadi foto, desain grafis. Terus habis itu gue kadang-kadang juga ya suka ngebantuin ataupun kerja sama temen gue yang ngebuat itu gitu. Dan gue ngebantuin lah, ibaratnya kolaborasi. Dari awal-awal video lu di Instagram itu ya kan? Benar-benar. Nah untuk cerita-cerita pribadi yang video-video lu di Instagram itu menurut pengalaman lu pribadi atau lu tulis skrip? Kalau gue ya tetap yang deket sama gue, yang kayaknya gue
tahu nih gitu. Kayaknya gue pernah ngerasain atau teman gue yang pernah ngerasain ya dekat ya Pak ya, relate artinya. Tapi tetap skrip gue tulis harus itu karena gue pelupa yang pertama. Yang kedua biar lebih enak aja ketika produksi, biar lebih enak aja. Terus habis itu ya biar ini juga sih, maksudnya rapih lah, enak gitulah pokoknya intinya. Gitu. Dan berita yang gue denger nih. Ya betul. Lu ini kesibukannya kan berarti mahasiswa nih ya? Ya mahasiswa. Nah yang ngomongin tadi itu kan karir pendidikan. Nah kalau pendidikan sekarang masih menempuh pendidikan ya, kebetulan sarjana sama gitu dengan lu juga gitu. Tapi mungkin lu udah menyelesaikan, gue masih tahap proses untuk menyelesaikan. Sama gitu. sih sebenarnya tahap-tahap semua, tahap on progress. Iya benar tahap semua. Jadi untuk ininya mahasiswa ya, untuk pendidikannya gue sekarang mahasiswa. Jadi ya teman-teman si Ihsan ini, kita ini satu kampus loh San. Iya. Kita ini satu kampus dan kabar yang gue dapetin nih dari anak-anak lu ini adalah fathernya mereka di fakultas, di jurusan. Berarti gue tua dong father. Iya. Iya. Jadi katanya lu ini juga membuka, yang gue lihat sih kayak di Instagram lu tuh ya, lu ada salah satu gerakan itu kayak apa? Alergi pagi ya kalau nggak salah, sorry. Enggak. Apa sih? Kalau itu nama lama Pak. Nama lama, sekarang gue udah ganti gitu karena mungkin ganti sebenarnya biar keren aja sih. Kalau betul apa tuh? Nah kalau itu sebenarnya tetap sama, itu adalah sebuah tim, sebuah wadah yang gue buat dengan teman-teman gue. Daripada kita jalan sendiri nggak apa-apa, tapi kita kayak ada menyatukan ide kita tuh di situ gitu. Dan itu memang dibentuk sekarang namanya kan Sinergasia kan, yaitu artinya sinergi gitu. Sinergi artinya. Benar banget. Jadi di situ tempat kita naruh ide masing-masing tuh kita kumpulin. Habis itu kita buat kayak proyekan bareng yang kayaknya rame-ramean seru nih gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Itu khusus untuk mahasiswa atau orang luar juga boleh? Enggak masalah. Kita itu paling lebih yang kayak gini. Namanya tim, pasti ada yang ngurus arahnya mau kemana. Tapi kalau untuk keterlibatan itu terserah. Terserah ya. Terserah siapapun yang ini. Dan yang itu kan basicnya fotografi, videografi, desain grafis, sama ini marketing. Wow. Keren marketing consultant gitu. Jadi ya siapa tahu kan memang ini ada jalan yang mungkin bisa kita kerjain bareng-bareng yang mungkin ini nanti jadi jadi sesuatu yang bisa kita pegang dan kita hasilkan lah dalam berbentuk ya tahu lah ya pasti benar. Jadi ya nggak kita berkarya sendiri boleh gitu, tapi kita berkarya di tempat yang kita satuin ini dan ya tujuannya ya lain gak lain ya selain berkarya ya kita ada hasil dari karya itu, nggak cuman kebanggaan, nggak cuman seni, tapi ada hasil ya feedback buat kita, entah itu berupa apapun yang menguntungkan kita pastinya, gitu sih Pak. Kalau itu. Oke, berarti kalau boleh tahu nih, lu main YouTube nggak sih cuy? Kalau YouTube, ya gue tadinya YouTube kan pribadi ya. Gue YouTube pribadi, gue sempat bikin kayak konten parodi musik. Ya, jadi liriknya tuh gue otak-atik karena kan gue kalau untuk bikin musik nggak bisa, bikin musik nggak bisa, visual video juga biasa-biasa aja. Tapi gue ngerasa kayak kalau gue otak-atik lirik yang lagu yang tadinya normal jadi abnormal, kayaknya gue bisa deh, gitu. Kan setiap orang punya ya keyakinan lah untuk dirinya gitu. Jadi gue bikin parodi, ya udah itu gue stop. Daripada gue stop, kayaknya YouTube gue ini akunnya gue ganti namanya gitu ya, isinya juga gue ganti pastinya gitu. Dan itu YouTube tim yang gue kasih tahu tadi, YouTube untuk tim yang gue kasih tahu tadi untuk kumpul tadi. Keren banget. Jadi sumbangsinya akun YouTube. Jadi pekerjaan lu ini yang menurut gue pribadi ya, pekerjaan yang unik ini nih. Ada nggak lu keluh kesahnya di dalam itu? Secara lu pribadi ya, yang lu udah lu alami. Ya, pasti ada. Namanya jujur ya, kalau gue yang sekarang ini gue tuh ibaratnya kalau yang untuk bikin konten bukan berarti gue tuh yang seperti apa yang orang pikirkan. Jadi yang kayak yang gue bikin konten itu nanti gue dapat uang dari internet segala macam, apalagi sampai ya nominal jutaan gitu-gitu. Enggak, gue kalau emang bisa dapat itu gue bener-bener kerja dengan skill gue yang gue latih di Instagram. Nah lebih gitu. Jadi gue di Instagram output gue kasih ke orang lain. Nah orang lain dan situ gue kerja sama orang lain gitu kan, yang bener-bener
kerja buat mereka, entah mereka punya perusahaan dan gue jadi anggota di perusahaan itu dan gue ngebantu itu gitu dengan skill yang gue bisa, kemampuan yang gue bisa. Nah di situ keluh kesahnya pasti ya balik lagi peraturan, sistem. Habis itu juga mereka membeli jasa kita dan harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pasti. Dan komplain segala macam kayak gitu itu ya pasti ada. Ada nggak mungkin nggak ada. Dan itu ya dijalanin aja sih sebenarnya gitu. Dan gua ya ini mah ya buka-bukaan aja ya. Maksud gua ya kalau emang realitanya sekarang ini kayak gini ya gua nggak munafik. Ya gue harus bekerja gitu, harus bekerja ya dengan kemampuan gue, jangan yang jauh dari kemampuan gue, jangan yang bukan dunia gue, tapi gue benar-benar kerja sama orang, bukan berarti bikin konten tiba-tiba dapat ya gitulah. Orang-orang kan ngelihat kalau jadi konten kreator enak ya, ini berjuta-juta gini-gini segala macam, enggak. Kita harus kerja, keras juga. Jadi gitu ya teman-teman dari si Ihsan tuh. Jadi enggak yang kalian lihat tuh memang enggak seenak yang kalian lihat. Ada proses di belakang itu semua gitu. Jadi memang serbanya nggak instan dulu Bang. Iyalah nggak instan dan gue harus nyesuaiin realita juga karena kalau emang sebagai content creator di sosial media gue ada impact yang itu berbentuk penghasilan ya. Tapi itu juga nggak selalu bisa menutupi keseluruhan gitu loh. Maksudnya ya namanya kita bikin konten untung-untungan lah maksudnya. Untung-untungan dan itu juga nggak yang seperti apa yang dibayangkan banyak jumlahnya gitu. Tapi ya biasa-biasa aja, mampu cukup untuk menutupi kesenangan kita. Cuman untuk mendapatkan yang lebih, gua harus keluar dari sosmed, gua harus keluar dari aktivitas gua di sosmed dan gua bener-bener ke lapangan gitu. Bener-bener ikut orang, bener-bener harus terima jasa segala macam gitu. Dan gua bahkan pernah mentok-mentoknya karena gue ya buntu mungkin ya bahasanya kalau anak muda kita buntu. Sering lah bujang-bujang itu sering buntu gitu pasti. BU gue pernah kayak ada mau buka kafling gitu, kayak perusahaan mau buka kafling kan sering banyak ya sekarang rumah-rumah subsidi itu kafling. Gue bikin denahnya tuh gak sih? Yang bikin denah kafling, bikin denah kafling sama desain rumahnya gitu. Gue bikinin itu ya karena gue BU. Untung gue bisa, udah sih gitu aja. Gue BU, gue bisa, dah sikat. Dan itu nggak konten kreator, men. Itu nggak bisa disebut konten kreator karena ya gue kerja sama orang, gue jasa, itu aja intinya. Setelah lu buat itu, ada nggak hasilnya? Ya udah, kerja sama selesai, ada penghasilan, ya udah penghasilan itu ya gue manfaatin dengan sebaik-baiknya aja gitu. Dan itu kan nggak ada hubungannya. Maksudnya gue gambar itu, gue gambarin rumah itu, gue desain rumah itu, bukan berarti mereka ngelihat Ihsan Ave di Instagram, tapi mereka lihat lu bisa gambar nggak? Nah, gitu. Wow, keren banget. Gitu kan? Bener. Berarti jangan sampai gara-gara Instagram besar, masanya itu segala macam tiba-tiba lu mudah dapat pekerjaan. Enggak juga. Itu butuh keahlian lain. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua nggak semudah itu yang kalian. Apa nih kalau buat yang tahu lu nih, yang tahu bener-bener lu ini, dia orang lihat tuh lu ini sebagai panutan. Khususnya nih ya, lu sesat. Khususnya nih San, khususnya nih. Ya kita kan punya adik-adik nih di kampus. Di kampus. Ini ngobrolin soal seputar kampus nih ya. Itu banyak banget yang lu belajar dari siapa sih kayak gini, dari Kak Ihsan. Dan lu sendiri nyadarin itu enggak sih, San? Enggak. Lu sebagai guru di orang. Ya gimana Cok menurut lu sendiri? Enggak. Kalau guru, gua akan buka bimbel konten pasti di rumah, tapi enggak, mereka nanya, gue jawab selesai, gitu doang. Dan gue nggak ngerasa kayak, dia orang mau belajar nih sama gue karena dia orang nanya, enggak juga. Jadi ya udah gitu, gue ngomong sebisa gue, semampu gue, seapa adanya gue. Kalau emang mereka ya percaya gitu-gitu, ya udahlah gitu. Toh kalaupun mereka nggak munafik juga kalau mereka ngomong emang gara-gara gue, ya gue pasti senang gitu. Tapi bukan berarti gue ngerasa berjasa sama mereka. Benar. Ya tapi gue seneng aja gitu, seneng. Berarti memang, ternyata gue ada manfaatnya juga ya, gitu doang sih. Tapi kalau yang kayak yang, katanya kan, lu itu gue yang ngajarin, enggak sama sekali. Gitu. Karena ya balik lagi, gue pun kayak gini ada yang ngajarin apa. Iya sih benar juga. Itulah ya teman-teman ya. Iya. Statement dari abang Ihsan yang manis ini. San. Gimana tuh? Jadi
balik lagi ke berita pertama nih. Ngomongin soal rewind. Ini kabar yang YouTube Rewind. Nah, jadi yang gue dapetin kabar ini, lu salah satu panitia. Ya panitia. Kayak kurban ya. Inilah kontributor. Oke, kontributor. Di dalam jadi YouTube Rewind ini. Jadi ngebantu apa yang gue bisa gitu. Lu kalau boleh tahu nih, lu ikutan YouTube Rewind udah berapa kali? Kalau waktu itu ya jadi pertama 2018. Pertama gue 2018 itu gue diajak sama waktu itu direkturnya Yuda Pongah namanya. Ya dia talent koordinatornya siapa gue lupa. Pokoknya gue diundang untuk ngisi salah satu scene. Terus yang 2019 ya udah mulai juga ngisi juga, cuman lebih dekat dengan tim produksi, lebih mengikut, lebih banyak lah, sering-sering ke ikutan gitu. Maksudnya walaupun lagi nggak jadi talent, tapi gue ya ikut-ikutan aja lah gitu. Cuman ya terus 2020 ya ikutan lagi gitu, kontribusi lagi ya sebisanya lah gitu. Berarti 3 kali atau 2 kali ini sih? 3 kali, 18, 19, 20. Wow. Dan itu ya apapun lah Pak, mau ininya apa sih, job desk-nya ya bahasanya, job desk-nya ya jalanin sebisanya aja gitu. Nggak masalah, nggak mikirin itu lebih banyak, gue kok dikit banget, enggak sih gitu. Gue yang kayak ya udahlah. Ya kita memang di sini nyari pengalaman sih kalau menurut gue sih. Kalau gue beneran, gue jujur aja ya gue pasti nyari pengalaman, karena ya kapan lagi gitu kita bisa kerja sama dengan orang, bikin karya rame-rame, dan kita belum tentu kumpul setiap hari. Kalau misalkan gue sama teman-teman gue yang tiap hari kumpul, wajar kalau gue bikin konten bareng sama mereka. Tapi kan yang dari sana, dari daerah sini, dari ini selampung kumpul tuh kayak yang wah beda nih. Beda ya. Ini keluarga baru nih. Iya benar. Ada warna baru. Sudut pandang baru, warna baru, pengetahuan baru pastinya. San. Iya. Lu kan udah lama nih di content creator, khususnya di Instagram ya? Ya. Oke. Paling banyak itu, sorry nih teman-teman. Paling banyak itu video lu ditonton itu berapa, San? Terakhir lu ngeliat, ya alhamdulillah banget nih. Gue waktu itu, tapi ini ya pernah ada yang paling banyak, cuman gue nggak setuju ini dibilang paling banyak karena secara angka paling banyak, tapi gue pun jujur bikin kontennya agak nyesel banget sih sebenarnya gitu, karena memang isi kontennya adalah gue menyenggol orang lain, pihak lain. Waktu itu pernah ada kayak salah satu remaja yang mungkin bikin video di salah satu platform yang ya joget-joget lah kita bilang ya, tahu lah pasti teman-teman. Dan dia dulu diidam-idamkan wanita sampai dibilang agamanya bikin agama baru, dituhankan ya gitu-gitulah ya. Ya di situ yang namanya gua yang labil, terus habis itu nyerang dia, mungkin dengan lucu-lucuan, nyerangnya nggak yang laju ngatain dia yang kasar, tapi gue lucu-lucuan bercandain dia gitu. Dan itu tembus berapa ya waktu itu? 1 juta view di Instagram. Di Instagram 1 juta view. 1 juta view di Instagram. Dan gue pernah juga bikin kayak plesetan-plesetan Piala Dunia. Piala Dunia ya, waktu itu kayak negara itu gue singkat-singkat itu 700.000 apa kalau nggak salah. Dan tapi itu dalam waktu jangka berapa? Seminggu, 5 hari lah paling, 5 hari. Dan gila. Dan enggak, yang bikin itu sebenarnya bukan konten gua. Yang bikin itu bukan pure gua pribadi, tapi ada akun-akun ya repost, akun-akun besar yang ngebantu post gitu. Yang kebetulan dia mungkin suka jadi di post sama dia. Nah, itu kebantu di situ. Jadi ya bukan gua sendiri sih sebenarnya yang memang ada akun-akun repost. Nah, sama yang itu juga. Yang tadi gue bilang 1 juta itu kan karena di repost gitu. Jadi bukan berarti pengaruh gue juga, enggak, tapi pengaruh mereka lebih besar untuk masalah view. Nah, ngomongin soal konten kreator nih, khususnya Bandar Lampung. Ya. Dari sudut pandang Ihsan sendiri nih, San. Gimana lo ngeliat konten kreator Lampung ini sekarang ini, San? Konten kreator di Lampung itu ya menurut gue ya, ini menurut gue ya dari sudut pandang gue ya sebenarnya ya makin banyak. Gue seneng karena makin banyak. Mungkin kalau untuk perbedaan pendapat ya udahlah ya gitu. Gue ada yang nggak gue suka, ada yang gue suka. Dalam arti nggak suka karyanya ya. Gue nggak suka karyanya. Pernah gue julid-julid itu pernah karyanya dia gue julid. Salah satu kategori konten yang nggak gue suka itu ya gue pure aja gitu. Tapi secara pribadi gue nggak bakal
nggak suka sama orang itu. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya apa salah dia gitu? Apa salah dia gitu? Salah dia nggak ada salahnya secara pribadi. Oke. Bahkan ada yang terbalik, kontennya gue suka, pribadinya nggak gue suka. Nah, ada tuh. Ada. Wow. Ya pastinya nggak satu orang kan. Oke, Nah ada juga yang konten yang nggak gue suka, pribadinya gue suka. Lebih yang kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Itu sudut pandang lah balik lagi. Mungkin sudut kalau pribadi nggak suka karena mungkin dia orangnya ya gimana, yang bicaranya mungkin menyakitkan hati apa gitu ya. Adalah Pak pasti Pak, teman-teman kita juga sering ya kayak gitu. Dan juga ada juga yang mungkin nggak gue suka kontennya tapi suka pribadinya baik, negor, nggak sombong, ramah, humble, tapi kontennya ya apa sih, nah gitulah. Gue menilainya apaan sih, kayak gitu aja. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, untuk lu sebagai panitia kan salah satu di dalamnya YouTube Rewind tadi ya, balik YouTube Rewind. iya. Nah, itu kalau boleh tahu nih, kita start kapan nih? Launchingnya, boleh nggak dikasih bocoran buat? Oh iya. Kemarin tanggal 17 Agustus udah kasai tahu coming soon bahwasanya YouTube Rewind itu ada, dan insya Allah kalau nggak ada halangan, nggak ada ini, kemarin kesepakatan dari kita bersama itu insya Allah kita udah gerak dari sekarang, tapi masih persiapan. Ya. Cuman kalau untuk produksinya itu sekitar bulan November dan rilisnya ya hampir sama seperti biasanya bulan Desember. Berarti nggak dikit lagi nih waktunya nih. Berarti lu lagi sibuk-sibuknya banget nih. Ya lumayan lah, tapi nggak juga. Tapi karena ada teman-teman yang lain ya teman-teman lain bener-bener apa ya, thank you lah buat teman-teman lain bahwasanya ya ternyata emang ya harus kompak tuh tadi gitu. Jadi biar kita pribadi yang ngerasa seneng sih Pak ngejalaninnya seneng. Jadi ya dibilang sibuk juga ya enggak juga, cuman memang karena kebantu sama teman-teman. Kebantu banget sama teman-teman. Ngomongin Rewind lagi nih San ya. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang masih ganjil di gua dan juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mr. Bean. Bahwasannya mereka bilang kayak gini San. Bang, kalau mau ikutan YouTube Rewind tuh haruskah subscriber banyak atau gimana Bang? Kata mereka seperti itu. Gimana sih menurut pandangan lu? Nah, kita nggak ada ya, kalau yang gua tahu ya mungkin dari sebelum-sebelumnya nggak akan ada kriteria subscriber tadi. Nggak ada kriteria subscriber yang mentang-mentang subscribernya dikit itu ditolak. Tapi balik lagi apa ya, lebih ke appreciate. Kalau subscriber itu lebih ke appreciate, di mana ya mereka tetap ada yang subscribernya banyak, yang masanya banyak ya, yang masanya kecil juga belum tentu nggak boleh gitu. Cuman memang ada porsi, ada ya keterbatasan dalam arti bukan berarti jumlah subscriber, tapi kan yang masuk ke dalam situ kan jumlahnya ada takaran. Nah, nggak selamanya. Berarti memang ada kuota istilahnya. Iyalah pasti ada kuota. Dan yang jadi pertimbangan kita bukan masalah subscribernya, tapi ya kita menempatkan sesuai lah mungkin. Dalam arti ada beberapa konten kreator yang menurut gue tuh sangat hormat sama dia, respect. Dia udah lama banget, dia yang ngebimbing kita semua. Nah itu akan gue taruh dia di tempat yang mungkin sesuai lah dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Nah gitu. Lalu ya terus kalau misalkan yang lain yang mungkin masih baru-baru, ada juga tempatnya tapi ya sesuai gitu. Jadi jangan sampai YouTube Rewind ini gue nggak mau mentang-mentang subscriber banyak masuk, mentang-mentang subscriber dikit ini, terus subscriber dikit juga gue dikit masuknya gitu. Jangan kayak gitu, karena ini sama-sama gitu. Ya. Ya itulah tadi balik lagi, ini pengalaman lo buat kita semua. Mau dia durasinya dikit ataupun banyak, ya itu pengalaman lo. Iya. Gitu loh. Karena kan bukan masalah masuk ke dalam frame ya, tapi di belakang layar itu lo bekerja sama, lo ngobrol, lo baru, ketemu baru. Iya, benar-benar. Terus itu adakah nih bagi seorang Iksan senioritas di dalam itu semua? Senioritas. Mentang-mentang sorry to say, mungkin ada beberapa, aduh itu senior udah lama nih di YouTube segala macem, aduh sungkan nih gue mau bergabung deket segala macam. Itu gimana sih menurut lu sendiri? Sebenarnya kalau menurut gue pasti ada, tapi menurut gue itu kecil banget.
Hanya beberapa orang aja. Mungkin bisa dihitung jari yang menerapkan sistem senioritas. Iya. Tapi sebagian besar yang gue alami, karena gue juga pun berteman dengan mereka yang berkarya duluan gitu. Dan mereka menganggap gue nggak yang, apalagi jumlah angka ya gitu. Apalagi jumlah siapa yang dulu gitu. Enggak gitu. Tapi ya memang kita ya balik lagi harus peka, di mana yang udah duluan ya pasti pengalaman banyak pasti. Dan makanya gue nanya sama dia gimana lu kan pengalaman gini-gini. Nah nanti yang mungkin pengalaman lebih dikit dari gue nanya ke gue gitu-gitu sih, kayak ada tangganya gitu loh. Nah dalam arti bukan berarti yang kecil banget nggak boleh ada senioritas, ada jarak sama yang udah lama dan udah besar gitu. Enggak ada sih menurut gue. Nah cuman memang ini yang jadi solusinya, jalan tengahnya adalah yang merasa baru jangan sungkan untuk gabung aja sih menurut gue. Ya jangan dulu menilai kayak udahlah pasti gue disombongin sama dia gitu. Jangan dulu kayak gitu gitu. Coba aja dulu gitu. Dan juga pun kalau mereka emang nggak mau, nolaknya juga baik-baik kok gitu. Ada hal yang masuk akal gitu yang mungkin ini. Tapi nggak bakal sih menurut gue ditolak kayak gitu tuh enggak. Dan yang lebih dulu juga yang mungkin yang gue maksud yang tadi pakai hitungan jari ya, yang masih menerapkan senioritas, ya udahlah gitu. Lo kalau misalkan pasti ada lah hal yang nggak bisa lo lakuin, padahal yang baru ini bisa gitu. Ada pasti. Kayak gue ngerasa walaupun gue udah cukup lama, ada yang baru temenan sama gue, pasti ada hal yang dia bisa dan gue nggak bisa. Gue harus belajar sama yang kecil gitu. Saling mengayomi lah. Iya, saling mengayomi. Tergantung, balik lagi bekalnya pribadi masing-masing. Bekalnya pribadi masing-masing sih, gitu. Jadi ya jangan ngerasa ada senioritas, laju jangan merasa insecure bahwasanya gue masih junior. Terus juga yang senior, yang ngerasa lebih senior, jangan juga besar kepala gitu. Jadi sama-sama sama-sama dari diri sendiri lah gitu. Keren banget sih lu nih, San. Aduh, keren banget, sumpah. San, kalau boleh tahu nih, San. Ya, gimana tuh? Sekarang followers lu berapa sih, San? Instagram, San? Waduh, menurut gua ya, kalau untuk yang kelihatan di mata, ya segitu. Ini gua sebut angka nggak apa-apa, 14.700. Tapi menurut gua ngerasa nggak punya follower segitu, karena ya balik lagi ada orang yang mungkin kayak teman gua sendiri bahkan nggak peduli dengan kehidupan sosial media gua. Dalam artian bukan harus ngurusin sosial media gua, tapi ya kita sosial media untuk interaksi. Kalau kita nggak ketemu, sok interaksi di online. Benar. Iya kan? Apalagi sekarang harus online gitu. Dan ada yang ya kayak gue anggap ya cuman sekedar lihat-lihatan, follow-followan, dan gue ngerasa nggak sejumlah itu, gue nggak pure gitu. Dalam arti bukan gue beli follower, tapi 14.700 yang gue miliki sekarang, gue nggak ngerasa punya follower segitu, karena mungkin yang berinteraksi sama gue ya gue bisa bilang bisa jadi 10% doang. Dari situ yang bener-bener deket dengan gua, sering kontekan, sering like-likean, sering komen itu segala macem, yang mungkin sering peduli dalam arti saling apresiasi karya gitu-gitu, paling ya 10% dan nggak nyampe juga kayaknya. Nggak ada. San, nah dari semua itu pasti lu ada nggak sih nih ya sisi panutan? Ada nggak lu panutan lu? Di mana di dunia ini, pekerjaan yang unik lu ini? Kalau gua itu yang paling gua suka. Kalau untuk orang ya, kalau teman-teman buka Instagramnya itu namanya Angga Sasongko. Angga Sasongko, dia itu director film, sutradara film. Filmnya udah banyak, lumayan lah, Filosofi Kopi, NKCTHI, nanti kita cerita. Nah dia yang director film itu, sutradara film itu. Gue ngefans sama dia gitu. Karena bukan ngefans gue kayak yang laju gue mau jadi sutradara film kayak dia, nggak juga. Tapi kerennya dia ngebuat wadah gitu loh Pak. Jadi dia punya kemampuan untuk mimpin dan ngedirect, dan dia punya wadah untuk teman-temannya, di mana itu ada animasi, ada fiksi, ada nulis, ada musik dan lain-lain. Nah dia bikin yang namanya kayak Visinema namanya. Perusahaan dia Visinema, tempatnya wadah rumahnya itu Visinema, dan itu
tempat orang berkarya yang dia buat gitu. Jadi karyanya nggak perlu lu soal film, animasi boleh, musik iya. Kalau lu nggak bisa bikin film tapi lu bisa bikin video klip ya monggo gitu. Jadi gue ngefansnya di situ. Termotivasi pengen kayak beliau. Iya, punya wadah belajar seperti itu dan wadah pekerjaan pastinya. Kalau udah besar gitu. Kalau untuk konten creator kayak yang gue lakuin sekarang nggak ada sih gitu, karena gue tonton jadi referensi. Tapi kalau yang idola gue banget ya itu Angga Sasongko. Misalnya nih lu dikasih kesempatan untuk bertemu beliau, iya, dan lu ditawarin jadi penerus dia, gimana? Penerus apa dulu nih? Ya penerus dia nih, dia ngasih kepercayaan, San, gue ini udah tua, gue kasih percayaan lu. Wah, angan-angan lu ini. Ya angan-angan gak apa-apa ya. Ini untuk aminin aja dulu. Ya amin. Dan pastinya angan-angan gua yang sekarang harapan gua adalah ya gue pengen seperti dia dengan apa yang gue buat sendiri, dengan style gue sendiri, gaya gue sendiri. Tapi kalau dia menawarkan tempat dia untuk gue teruskan gitu, nggak akan ada kata tolak kalau gue. Kalau nggak akan ada kata tolak. Tapi gue perlu waktu buat gue tanya lu dulu. Sisi dapurnya seperti apa, kalau ada masalah lo nya sikap lo kayak mana. Jadi nggak cuman gue lakuin, nanti ketika ada masalah gue bingung. Jadi ya mungkin gue tanya dulu sih, gue butuh training setahun gitu ya untuk mempelajari sisi dalam tempat yang dia buat itu. Gitu lah. Wah, gue ngefans banget lah. Gue belum pernah ketemu, sumpah. Maksudnya belum pernah foto bareng ya. Gue pengen banget foto bareng. Nanti lo selain beliau itu ada nggak aktor kah? Untuk aktor sendiri. Oh, satu lagi bukan aktor. Apa? Tapi dia kayak bukan seleb Instagram juga gitu. Dulu dia terkenal di Instagram, sekarang dia ngebangun kayak tempat juga. Itu namanya kalau teman-teman cari @Ernanda_Putra di Instagram. Namanya Ernanda Putra, dia seorang graphic designer, desain grafis. Dan desainnya tuh keren-keren, gue suka gitu. Dan dia selalu bikin story, bikin postingan itu selalu niat, Pak. Jadi kita tuh ngelihatnya kayak enak banget gitu. Dia bikin story itu gak cuma kayak sekedar story, tapi dia cara moto dia itu harus kayak rapi, kayaknya ngelihatnya enak. Gak ada yang bocor gitu ya? Ya bisa, enggak lah, nyeni banget lah. Kalau kita, kalau gue kan story paling yang gue kayak gue nih, gue story aja halo gitu doang ya. Gitu. Tapi kalau dia enggak, dia yang kayak terkonsep. Padahal cuma Instagram story gitu. Dan gue seneng banget sih ngelihat. Gue selalu stalking dia gitu. Angga juga apa nih, dia orang kerjain apa nih, wah gitu. Dan gue betapa bangganya gue sama dia adalah gue selalu screenshot quote dia, gue selalu posting apa yang selalu nge-share di story gue apa yang mereka posting, Angga Sasongko sama Ernanda Putra. Karena gue pengen ngasih tau orang, pengen ngasih tau ke publik, pengen ngasih tau ke teman-teman kalau gue ngefans sama dua orang ini gitu. Keren banget. Ya begitulah fans begitu. Harusnya sikap fans kayak gitu. Ya bener lah. Bukan berarti dia setuju sama semua pendapat ya. Ya, bener banget. Bukan berarti setuju sama semua pendapat dia, bukan berarti ngejiplak karya dia. Enggak, tapi gue bangga ngefans sama dia. Dah gitu aja. Nih, jadi satu lagi nih pertanyaan buat lu ya. Jadi banyak banget akun-akun di luar sana, akun-akun uploader lah ya. Iya. Yang ngupload atau yang ngepost itu nama pemilik karyanya nggak dicantumin, Pak. Itu gimana menurut lu sendiri? Sedih nggak sih? Sedih dan belum ada peraturan yang membuat orang-orang tuh berhenti untuk seperti itu ya. Benar. Paling hanya sosial aja, publik lalu publik memaki-maki lah gitu lah ya bahasanya ya. Kasarnya maki-maki. Paling itu aja. Dan kalau orangnya bebel ya nggak bakal terus gitu. Dan itu apa ya, sulit sih kan, kayak itu kan hati orang ya. Nanti susah ngebelokinnya kecuali memang ada peraturan di mana tempat kita tinggal sekarang. Itu ya hal-hal seperti itu harus diperhatiin gitu. Jadi ya kayak ide, quote segala macem. Nggak apa-apa, menurut gue nggak apa-apa nge-upload, nge-post itu segala macem. Nge-upload ulang ya, maksudnya nge-repost gitu ya. Asalkan gitu, hargain lah minimal. Nggak perlu bayar untuk nge-post itu, tapi hargain dah, udah selesai. Apa sih salahnya ngehargain? Bukan hargai materi ya, hargai usaha dia aja. Karena gitu. banyak banget nih ya San yang gue lihat di sosial media kita nih, khususnya Instagram. Mereka itu mau ngupload tapi namanya itu ditutup segala macem. Itu banyak banget kan. Makanya kata gue, sedih amat sih yang bikin dapat payah-payah. Dan viewsnya itu jauh, boy. Iya, benar. Sedih gak sih? Itu parah banget sih. Bangsat. Ya kan, yang nyiptain karya udah capek-capek bikin. Ya kan,
menurut dia bagus, Heeh. di-repost lah sama dia. Iya. Dan di tempat dia memang langsung ditutup lah, ya kan? Heeh. Dan di tempat dia view-nya gede daripada yang aslinya. Nah, itu menurut lu gimana, men? Kalau karya lu dipakai orang, men, gitu. Misalnya quotes lu tuh yang Iya. tajam-tajam itu dipakai Mm-mm. seseorang Mm-mm. dan nama lu nggak ada. Gimana perasaan lu coba? Oke. Dari sisi lu sendiri. Iya, ada orang yang mungkin ketika karyanya diambil ya, bahasanya dicuri ya. Oke. Lalu nggak jadi komersil gitu. Oke. Lalu nggak jadi komersil. Ada orang yang nerima, ada orang yang nggak nerima karena itu balik lagi hati dia, idealis dia, perasaan dia. Apalagi orang yang dicuri untuk dikomersilkan, dijual, artinya gitu, dijual untuk kebutuhan uang dia, masuk uang ke dia gitu, terus karya orang yang dipakai. Ya itu ya gimana sih Pak? Maksudnya ya gimana? Kayak misalkan gini deh, gue punya anak nih, gue yang buat anak itu, gue yang ngurus, gue yang ngegedein dengan susah payah capek. Terus tiba-tiba orang nyulik anak gue, lalu anak gue disuruh cari duit ngamen dan duitnya buat dia gitu. Oke. Gimana sih? Nah makanya itu sama lah kayak gitu ya, sama lah kurang lebih, walaupun nggak sama banget tapi kayak gitulah perumpamaannya. Perumpamaannya ya. Iya gue yang nyiptain anaknya. Tapi untuk sejauh ini karya-karya lu ada nggak orang yang jiplak? Ada, pasti ada. Dan gua yang ngerasa ya nggak apa-apa selagi dia nggak komersil. Gue lihat cuma diupload di konten dia doang, nggak masalah. Oke. Nggak Kalau masalah. boleh tahu apa tuh? Boleh tahu nggak? Ya, tapi ada satu yang pernah gua kayaknya gedek ya, mungkin ya, gitu ya. Gedek dan cuman gue tegur doang di DM. Itu dia pakai ide gua sama persis. Dan dia nggak nyantumin inspired ataupun from story by gitu-gitulah ya, maksudnya watermark atau source gitu. Itu dipakai buat lomba dan lombanya itu memenangkan hadiah. Nah itu gue agak kurang respect. Itu gue kurang respect. Tapi kalau dia cuman meremake karya gue ataupun nge-reaction, maksudnya reaction ya nggak apa-apa, nggak masalah. Meremake itu ngebuat ulang dengan ide yang murni sama gitu, tapi untuk kebutuhan konten dia aja. Maksudnya di Instagram nggak dikomersilkan personal, nggak masalah. Kalau itu nggak masalah. Karena gue pun jujur, ketika gue cari bahan untuk desain grafis ya, ada desainer-desainer yang mungkin memperbolehkan template-nya dipakai gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Selagi emang gue buatnya cuman buat di post aja, bukan buat kerjaan. Nah, gitu. Lebih kayak gitu, gue agak kurang respect sama yang kayak gituan. Nggak apa-apa sebenarnya kalau gue pribadi ya di jiplang nggak apa-apa, tapi jangan untuk cari duit buat lu gitu. Jadi lah ini ya hobi, gue pengen belajar nih bang sama lu kayak gitu, ya nggak sih? Iya, gitu. Nggak masalah kalau gue. Ya makanya tuh ada tuh si Bang Uus. Iya, kalau Uus gedek banget ya mungkin ya. Karena memang di repost sama akun repost dan mereka kan ujungnya nerima endorse. Kalau misalkan konten itu pecah, konten itu berpengaruh untuk publik dan like-nya atau secara angka itu banyak ya. Dan mereka ngerasa ya mereka yang bikin itu gitu loh. Nah, jadinya secara nggak langsung